China is angrily rejecting a New York Times report on the controversial detention centers in the western region of Xinjiang. As many as 2 million Muslim-majority Uyghurs are believed to be imprisoned in Xinjiang. Everything that we've been hearing from the witnesses, from the survivors, everything that we've been told are consistent with this document. It looks like a Nazi playbook to me. Copies of this document should be on the desk of policymakers and legislators around the world. During work skills work, and it is strictly forbidden for this to be changed. But I've never seen anything like it. That is an extraordinarily regimented regime for any environment. You wouldn't find that degree of regimentation even in most. Ketika dunia menyaksikan pemberontakan demokratis yang sedang berlangsung di Hong Kong, tidak mungkin untuk mengabaikan latar belakang penindasan
yang lebih besar dan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan di seluruh Tiongkok. Lebih dari 1 juta minoritas agama sekarang berada di kamp pengungsian di Xinjiang. Upaya besar dalam pemrograman ulang budaya dan penyiksaan fisik secara teratur selama beberapa bulan terakhir, tetesan demi tetesan terus menerus dari kisah-kisah mengerikan telah memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang jenis-jenis kejahatan yang terjadi secara teratur di kamp-kamp ini. Kita sekarang telah mendengar laporan-laporan yang terpercaya tentang pencucian otak tanpa henti, pelecehan seksual sistematis, dan hukuman fisik yang secara luas seperti kuku dicabut dan aborsi secara paksa. Ini adalah beberapa kisah yang pernah diceritakan, tetapi harus tetap mengudara di dunia. Namun kita harus mengakui bahwa kejahatan ini tidak eksklusif untuk Xinjiang atau bahkan umat muslim di negara ini, tetapi kejahatan yang lebih konsisten dengan filosofi Partai Komunis Tiongkok yang lebih besar. Setiap agama atau ideologi yang mengakui kekuatan yang lebih tinggi adalah ancaman yang harus dihilangkan. Kesesuaian politik dan budaya harus ditegakkan dengan cara apapun. Di Xinjiang, populasi muslim Cina yang terpisah tanpa sejarah radikalisasi yang sekarang secara teratur diawasi dan ditekan, dan yang masjidnya dilucuti dari kubu mereka yang khas di Tibet, di mana biara-biara mereka telah dihancurkan selama beberapa dekade, dan umat beragama Buddha telah disiksa dan dipenjara karena protes damai. Di banyak komunitas Kristen Tiongkok, di mana penganiayaan yang instan telah memaksa jutaan orang untuk mempraktekkan agama mereka di bawah tanah. Di sekte-sekte kuno yang kecil seperti yang dimiliki orang-orang Yahudi Kaifeng, di mana pemerintah baru-baru ini melarang penyembahan bersama untuk Paskah dan hari-hari libur lainnya, serta menghapuskan tanda untuk menghapus bukti sejarah komunitas Yahudi. Tujuan akhirnya adalah ketulusan hati, transformasi paksa dari minoritas agama dan etnis menjadi norma, budaya, ideologis, dan etnis yang sempit dan disetujui partai. Ini adalah proyek eugenik yang menjelaskan mengapa pemerintah menekan perempuan Uighur untuk memiliki sedikit anak dan menikah di luar etnis mereka. Komunitas internasional tidak dapat menutup mata terhadap Xinjiang, Tibet, Ningxia, dan di seluruh Cina. Komitmen ideologis Partai Komunis Tiongkok terhadap totalitarianisme telah dimobilisasi menjadi tindakan brutal yang teratur yang dimaksudkan untuk mengasimilasi secara paksa siapa saja yang berani mempertanyakan kontrol politik dan budaya Partai Komunis. Para pembuat hukum di seluruh ibu kota harus maju
dan melawan kejahatan ini.